Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa Banyuwangi merupakan daerah rawan gempa bumi. Meski demikian, masyarakat diharapkan untuk tetap tenang. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 3 Banyuwangi menyebutkan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur termasuk wilayah yang rawan gempa. Hal ini bisa terjadi lantaran letak geografis Banyuwangi berdekatan dengan keberadaan zona subduksi lempeng Indo-Australia. Dalam hal ini BMKG kelas 3 Banyuwangi juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gempa di Banyuwangi kepada masyarakat. Sementara itu, Prakirawan Cuaca BMKG Banyuwangi Beni Gumintang mengatakan bahwasannya terjadinya gempa tidak dapat diprediksi. Selain itu, pihaknya juga menjelaskan terjadinya gempa dapat terjadi setiap waktu di Banyuwangi. Untuk itu, dengan adanya himbauan ini pihaknya berharap agar masyarakat harus selalu waspada. Untuk potensi gempa di Banyuwangi terjadi di pesisir Banyuwangi sebelah bagian selatan potensi gempa. Tapi untuk diprediksi sendiri gempa itu tidak bisa diprediksi. Tapi untuk berpotensi karena kita emang zonanya itu zona gempa, jadi potensinya selalu ada. Gempa kemarin terjadi di Blitar ya, dengan kekuatan 5,9 skala Richter itu. Di Banyuwangi sendiri dirasakan, tetapi tidak ada menimbulkan kerusakan. Untuk gempa, himbauan kepada masyarakat, gempa itu tidak bisa diprediksi, tapi berpotensi karena kita di Banyuwangi merupakan daerah zona rawan gempa. Untuk masyarakat dihimbau untuk waspada apabila ada gempa yang lebih dari 5, sekian skala Richter karena dapat potensi merusak. Selain memberikan peringatan dini serta himbauan kepada masyarakat, pihaknya juga menanggapi terkait gempa yang dirasakan masyarakat Banyuwangi pada Jumat malam. Pada kesempatan ini, Beni juga menjelaskan bahwasanya gempa yang terjadi pada Jumat malam tersebut berpusat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo itu juga berdampak hingga ke Bali serta Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, BMKG Banyuwangi meminta agar warga Banyuwangi tidak panik dan selalu waspada akan gempa yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Bertempat di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, ratusan lansia dari 3 desa mulai disuntik vaksin AstraZeneca dosis pertama. 3 desa tersebut yakni Desa Jajak, Desa Purwodadi, serta Desa Wringin Agung, dengan total kuota lansia berjumlah 200 orang, membuat kuota yang disediakan terpenuhi. Pemirsa, guna mencegah penyebaran virus COVID-19 yang masih masif, petugas Puskesmas Jajak dengan dibantu stakeholder terkait mulai melakukan penyuntikan vaksin AstraZeneca dosis pertama kepada para lansia di wilayah Kecamatan Gambiran. Dari kuota yang sudah disediakan oleh pihak Puskesmas yakni mencapai 200 orang, yang terbagi dalam 3 desa. 3 desa yang mendapatkan kesempatan para lansia untuk disuntik vaksin AstraZeneca dosis pertama, yakni Desa Jajak, Desa Purwodadi, serta Desa Wringin Agung. Terlihat para lansia yang sudah datang didata terlebih dahulu, untuk selanjutnya dicek kesiapan tubuhnya sebelum mendapatkan suntikan vaksin. Mereka sangat antusias dengan program jemput bola yang dilakukan oleh petugas, sehingga dari 200 kuota yang sudah disediakan terisi penuh. Kepala Puskesmas Jajak M. Soleh menyampaikan, pihaknya menargetkan setidaknya 2.500 lansia untuk divaksin, di mana program vaksinasi hari ini sudah memasuki hari keempat. Kalau kami sasarannya kurang lebih 2.500
lansia. Hari keempat vaksinnya kami sesuai dengan regulasi dari 3 desa, 140, 65 sampai 70 di 3 desa. Jadi rata-rata saya lakukan serentak. Kalau satu hari, kalau target di desa Jajak ada 140, di desa Ringin Agung, Purwodadi 70 per hari. M. Soleh juga menambahkan, pihaknya saat ini sudah memvaksinasi 1.113 lansia dengan tingkat persentase lebih dari 50%. Setelah semua target terpenuhi para lansia yang sudah disuntik vaksin, dalam 2 bulan ke depan nantinya dijadwalkan untuk mengikuti penyuntikan vaksin AstraZeneca dosis kedua. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Vaksinasi massal kepada lansia digelar secara serentak di 45 puskesmas yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 150.000 lansia se-Banyuwangi diprioritaskan untuk mendapat vaksin sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19. Pemirsa, vaksin massal khusus lansia yang dipusatkan di 45 puskesmas maupun di kantor-kantor desa di setiap kecamatan mulai digelar sejak Senin lalu. Banyuwangi sendiri kini telah menerima tambahan vaksin AstraZeneca sebanyak 254,180 dosis. Dinas Kesehatan Banyuwangi memastikan vaksinasi AstraZeneca ini bukanlah vaksin dari kelompok yang saat ini dilakukan penghentian sementara distribusinya oleh pemerintah pusat. Dari 250.000 lebih vaksin yang diperoleh tersebut, 150.000 vaksin memang dikhususkan untuk disalurkan kepada para lansia yang masuk dalam kategori warga yang rentan tertular COVID-19. Selain harus dalam kondisi sehat, seluruh lansia yang ingin mendapatkan vaksinasi cukup membawa kartu tanda penduduk dengan berusia di atas 60 tahun sebagai persyaratan utama. Sementara sisa stok vaksin yang baru saja didapatkan ini nantinya akan diberikan kepada petugas pelayanan publik maupun pelayanan ekonomi lainnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Meski di awal vaksinasi banyak warga yang takut untuk disuntik, namun setelah mereka disuntik vaksin, banyak dari warga yang sudah berusia lebih dari setengah abad ini tak merasakan apapun dari suntikan vaksin. Data sementara dari Dinas Kesehatan sejak digelar mulai dari Senin hingga Kamis sore, tercatat sudah ada 6.000 lebih lansia yang sudah disuntik vaksin oleh petugas medis. Vaksinasi ini sendiri akan terus dilanjutkan secara bertahap di setiap puskesmas-puskesmas yang ada di setiap kecamatan hingga target 150.000 lansia terpenuhi. Dan saya mohon untuk disampaikan kepada ibu-ibu, para lansia, sampaikan kepada kawan saudara jenengan semua yang belum vaksin agar segera melakukan vaksinasi ini, karena ini adalah vaksin yang terbaik dan tidak ada masalah. Dan itu membuat kekebalan tubuh kita dalam rangka mencegah terhadap serangan COVID-19. Vaksinasi lansia kita mulai hari Senin kemarin. Jadi ini hari ketiga ya pelaksanaan vaksinasi lansia. Sasaran lansia itu 150.000 yang kita alokasikan di seluruh Banyuwangi. Pelaksanaannya dilakukan oleh 45 puskesmas secara serentak ya, di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Mekanismenya, metodologinya kita serahkan ke puskesmas masing-masing. Ada yang memanfaatkan puskesmas induk dengan pustu-pustunya ya sebagai tempat vaksinasi. Ada yang memanfaatkan balai desa seperti ini atau balai dusun. Bahkan ada yang secara proaktif mendatangi sasaran lansia. Sementara itu, data dari COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi sendiri pertanggal 19 Mei 2021 tercatat ada 6.366 orang terkonfirmasi COVID-19. 5.617 diantaranya sudah dinyatakan sembuh, 93 orang masih menjalani perawatan, dan 656 orang dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik mirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.